Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pendi Putra Hasibuan dengan NIM 2521104 dari jurusan PTIK kelas PTIK 5C. Baiklah, kali ini saya akan memberikan sedikit materi, yaitu materi tentang keamanan database. Oke, sebelum kita merujuk kepada keamanan database ini, ada baiknya kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari database dan keamanan. Oke, langsung saja ke materinya ya guys ya. Kita bahas yang pertama, yaitu mengenai database security. Apa itu database? Tentu di antara kita sudah banyak yang mengenal dengan istilah kata ini. Dengan kata lain, data dan base. Seperti yang kita ketahui, database yaitu sekumpulan data yang sudah terorganisir atau sudah terstruktur, mulai dari data A, data B, sampai data-data cabang-cabang lainnya. Untuk yang pertama kalinya kita harus memeriksa terlebih dahulu mengenai tujuan dari database ini dibuat. Tujuan dari database ini dibuat yaitu supaya ibaratkan kita mempunyai sebuah barang. Nah, di dalam barang ini tentu akan memerlukan yang namanya penyimpanan barang, seperti lemari, koper. Itu kan salah satu hal yang bisa dibuat untuk menyimpan barang ya. Nah, di dalam koper tersebut tidak mungkin kita masukkan langsung barang-barang yang kita punya. Misalnya seperti bantal ataupun handphone, nggak mungkin kita masukkan situ secara berantakan. Tentu harus disusun dengan rapi ya guys ya, biar bisa terorganisir dan muat untuk sesuai tupoksinya masing-masing. Oke, kita sudah mengetahui terlebih dahulu pengertian database. Sekarang ke security ya. Nah, apa yang Anda ketahui tentang security? Pasti Bapak sapam kan, security pengaman kompleks Anda. Kompleks di ganggang itu termasuk Bapak sampan yang akan mengamankan semua untuk menghindari yang namanya dari gangguan dari luar ya. Misalnya terjadi masalah di dalam luar Anda ataupun di dalam rumah Anda, pasti ada pengamannya, yaitu bapak Anda, keluarga Anda, adik Anda itu kan. Nah, security bisa disebut dengan keamanan. Jika kita gabung database security, yaitu database security merujuk pada suatu kegiatan upaya untuk melindungi database dari ancaman luar. Nah, database security ini kebanyakan menggunakan security control untuk mengontrol akses dari dalam suatu database. Nah, diibaratkan gini ya guys ya. Database security ini akan mengontrol semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam database ini tersebut. Misalnya, kita akan memanggil suatu data yang ada dari database tersebut, misalnya data dari mahasiswa. Maka database control ini dia akan mengontrol data kita itu supaya tidak dicuri orang ataupun terada dari gangguan dari luar. Nah, supaya data kita yang ada database itu merasa aman dan terjaga. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu berikut adalah contoh-contoh ancaman yang dapat mengancam database antara lain. 1. Penggunaan database oleh orang-orang luar. Kita sebagai pemilik database, jangan sesekali-kali kasih kepada orang luar tentang database Anda ataupun untuk mengelola database Anda. Itu sangat bahaya tah. Yang kedua itu virus atau malware yang dapat menyerang sistem database Anda ya. Oke, misalnya tujuan dari virus atau malware ini bisa kita cocokkan dengan kebocoran data ataupun ke pihak-pihak yang tidak diinginkan untuk keberadaannya untuk mengontrol dari database kita. Nah, contoh ancaman yang ketiga yaitu kerusakan fisik pada sistem database yang dilakukan oleh berbagai macam hal, seperti petir, kebanjiran, gempa bumi. Nah, untuk kerusakan fisik ini menyangkut kepada hal-hal yang bersifat dari luar, bukan berasal dari sistem dari database itu tersebut. Oke, kawan-kawan semua sudah paham kan apa itu contoh-contoh ancaman yang dapat mengancam dari database kita. Nah, lanjut guys ke contoh-contoh yang nomor 4. Oke, kurangnya
roster ataupun kemampuan dalam menjalankan database. Kita sebagai ahli IT, bukan kita sih, saya nggak ahli IT saya, harus mampu menjalankan yang namanya database tersebut agar terpelihara dari kerusakan data ataupun pencurian dan kelengahan kita. Nah, nomor 5 yaitu untuk ancaman yang dapat mengancam database kita, yaitu rusaknya data dikarenakan kelalaian. Nah, ini sama seperti nomor 4, cuman nomor 4 lebih ke untuk menjalankannya. Yang nomor 5 ini dikarenakan kelalaian manusia ataupun sistem. Contohnya itu data error, kesalahan ataupun dalam kesalahan pengoperasian database dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yang mengenai beberapa cara untuk menganalisis kekuatan dari database dan security. Ini adalah cara untuk menganalisis kekuatannya ya, agar database kita bisa terkontrol dengan baik. Nah, nomor 1 pencegahan akses dari pihak luar ataupun access control yang dapat manajemen semua agar kuat database kita. Nah, database yang kuat diperlukan dengan manajemen yang kuat dan akses kontrol dan data manajemen yang kuat. Manajemen yang dimaksud di sini yaitu pengaturan data kita harus kuat ya. Jangan ada satu selip pun data yang akan bisa redundansi ataupun data tercopy, data error, tidak sesuai dengan data yang lain, itu jangan sampai tersebut. Nah, yang kedua itu stress testing. Nah, untuk menguji ataupun ketahanan database kita terhadap serangan DOS oleh pihak luar ataupun database overload. Nah, ini lebih ke menyangkut kemampuan dari database kita. Misalnya database kita kan kemampuannya 1 misalnya ya. Kita masukkan data yang overload yang memerlukan kemampuan database 2. Nah, mungkin database yang 1 ini tidak akan mampu untuk menyimpan ataupun mengelola data yang kita masukkan. Terjadilah yang namanya overload. Yang ketiga itu pengecekan ataupun review database sistem secara berkala untuk mengetahui kelemahan dan kelemahan dari database kita. Pengecekan atau review database sistem data ini berkala untuk mengetahui kelemahan dari sistem database. Tentu, untuk memperkuat database kita harus mengecek berkala dan review database sistem secara berkala. Kita harus mencek satu persatu ya, jangan sampai ada kelalaian dalam database kita. Ya, untuk keamanan yang selanjutnya itu backup fisik dari database. Jika terjadi hal yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam atau pencurian, maka kita akan perlu membackup data kita yang ada di database tersebut. Nah, salah contohnya itu kita harus membackup data, misalnya kita harus menggunakan istilah dengan kata lain data cadangan lah untuk mengamankan data-data yang ada di database kita tersebut. Oke. Selanjutnya materi database manajemen sistem. Database sudah kita ketahui tadi ya. Sekarang manajemen dulu. Manajemennya itu mengatur, mengelola dan merencanakan dan merancang semua sistem kita dengan baik. Nah, silakan sistem untuk kata selanjutnya. Sistem kita dapat artikan sebagai hubungan dari dua timbal balik atau lebih yang saling terorganisir dan saling berkaitan hingga dia akan membuat suatu tujuan tertentu. Nah, apabila digabungkan, database manajemen sistem dapat diartikan sebagai perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mengatur data secara terstruktur. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat atau memodifikasi dan menanyakan database serta mengelola keamanan dan kontrol akses untuk database tersebut. Oke, sudah paham kan? Nah, materi selanjutnya kita akan membahas fitur utama DBMS atau Database Management System. Meliputi fitur utamanya yang pertama itu pemodelan data. Di dalam DBMS kita menyediakan alat untuk membuat dan memodifikasi data atau model data yang dapat menentukan struktur dan hubungan data dalam database tersebut. Oke, nomor 2 yaitu penyimpanan dan pengambilan data. DBMS bertanggung jawab untuk menyimpan data kita dari database dan dapat menyediakan berbagai metode untuk mencari dan menanyakan data. Misalnya kita akan mencari data sebuah rumah sakit di dalam database tersebut. Maka di dalam sistem database yang sudah terstruktur tersebut,
di dalam fitur utama DBMS, kita bisa mencarinya secara leluasa dan sangat cepat. Nomor 3 yaitu kontrol konkurensi. DBMS menyediakan mekanisme untuk mengontrol akses dan bersamaan ke database untuk memastikan bahwa banyak pengguna yang dapat diakses data tanpa konflik satu sama lain. Kemampuan dari fitur utama ini, yang ketiga, DBMS ini sangat berguna sekali ya. Ini misalnya database ini mengetahui atau bisa memastikan banyak pengguna yang dapat mengakses database tersebut. Misalnya, kita tak perlu kewalahan, kita sudah bisa mengatur tingkat berapa banyak orang yang mau menggunakan database ini di dalam pengambilan data. Misalnya, ada 100 orang per database. Di luar dari yang 100 orang ini, itu tidak bisa masuk ataupun tidak bisa mengakses database tersebut. Sebagai contoh, ada website kan. Di dalam website ini, misalnya yang bisa mengunjungi website hanya bisa 100 orang. Di luar dari 100 orang tersebut, atau misalnya 100 orang 101 atau 101,1, itu tidak bisa lagi mengakses sebuah website tersebut karena dibatasi oleh database. Ini yang dinamakan kemampuan database tersebut. Materi yang ketiga yaitu relation database. Di dalam database juga kita akan menemukan yang namanya relasi atau hubungan dari data yang satu dengan data yang lainnya. Harus memenuhi hubungan atau harus memiliki hubungan agar bisa nantinya kita menyusun database dan mencarinya dengan mudah dan sangat efisien dan efektif untuk pekerjaan kita sehari-hari. Pengertian dari relational database ini adalah kumpulan item data yang berhubungan sudah ditentukan. Di relational database ini, data disimpan dalam sebuah baris dan kolom yang secara kolektif dan membentuk satu atau lebih tabel yang memiliki relasi atau hubungan yang satu sama lain. Dan disitulah asal penanaman relational database yang menggambarkan koneksi antara tabel-tabel. Setelah pengertian, kita akan membahas mengenai fitur relational database ini ya. Yang satu, automicity. Itu otomatis ya. Kita berkecil aja, soalnya agak susah cara ngomongnya. Fitur yang dapat membuat data tetap akurat, otomatis memastikan semua transaksi data berhasil dijalankan. Jika sebagian data transaksi gagal, seluruh transaksi menjadi tidak valid. Yang kedua itu kemampuan fitur konsistensi. Database ini memastikan data memenuhi semua aturan yang sudah ditetapkan dan konsisten dari awal sampai akhir agar memperkuat integrasi data. Database konsistensi ini sangat mematuhi semua dan konsisten lah untuk membuat atau mengatur data kita yang ada dalam database tersebut. Tentu kita sudah tahu arti dari konsisten, yaitu melakukan hal yang sama secara terus-menerus hingga data kita dapat memperkuat integrasi antara data yang satu dengan data yang lainnya. Yang kemampuan nomor 3 itu isolation. Setiap proses transaksi data dapat dilakukan secara terpisah dan tidak tergantung pada yang lain. Kemampuan yang satu ini sangat unik ya pemirsa, karena setiap proses transaksi database yang kita lakukan itu dia tidak terpengaruh dengan data yang lain ataupun pada yang lain, sehingga memerlukan sumber daya yang kecil dan tidak memerlukan sumber daya yang besar yang dapat menggantungkan pada sumber daya yang lebih besar juga kan. Nomor 4 yaitu durability. Setelah transaksi data berhasil terselesaikan, semua perubahan yang dapat dilakukan pada database bersifat permanen. Perubahan ini memang bersifat permanen. Jadi keuntungan dari sifat permanen ini, kita tidak bisa lagi setelah diubah data, saya matikan, kita ubah lagi, matikan, ubah lagi. Kita tidak perlu gitu. Jadi di sini sudah permanen ya, diubah. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Silahkan bertanya di kolom komentar, dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Itu saja ya. Ditanyakan saja.
saya nanti yang akan menjawabnya ya. Oke, saya akhiri dengan salam. Kalau dengan pantun nanti kelucuan. Oke. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hamidah dengan NIM 2521108 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang SQL Injection Attack. SQL Injection adalah kejahatan yang memanfaatkan celah keamanan sebuah database yang digunakan oleh website atau aplikasi. Umumnya, hacker akan menyisipkan beberapa perintah SQL menggunakan tools yang khusus digunakan untuk mengakses database. Kejahatan ini bisa terjadi sebab pengguna database tidak memasang firewall setiap sistem keamanan atau bahkan lupa untuk memasang filter pada inputan. Kemudian cara SQL injection bekerja. Yang pertama, hacker mulai mengamati dan mengincar celah keamanan. Cara SQL injection ini bekerja yang pertama yaitu hacker mengamati di sisi mana celah keamanan sebuah website atau aplikasi. Namun biasanya celah keamanan tersebut berada pada form login yang seperti kita bahas pada bagian apa itu SQL injection. Kemudian melakukan validasi terhadap SQL query yang digunakan. Dalam query SQL tersebut, database akan melakukan validasi. Alhasil, database akan memberikan data informasi login dari username yang digunakan tadi tanpa membutuhkan password. Jadi, hacker bisa langsung mengakses website atau aplikasi menggunakan akun milik Dominisia tadi. Selanjutnya, dampak dari SQL injection. Yang pertama, data pribadi pengguna website terancam. Dampak SQL injection adalah data pribadi dari pengguna website atau aplikasi akan terancam. Yang kedua, verifikasi login sistem bisa jebol. Hacker yang berhasil login tanpa menggunakan password mengindikasi bahwa sistem verifikasi login dari website atau aplikasi jebol. Yang ketiga, database yang dieksploitasi. Apabila sistem database sudah berhasil tembus, maka data yang berada di dalamnya otomatis akan dieksploitasi dengan menghapus dan mengubahnya. Selanjutnya, mencegah SQL injection. Mencegah SQL injection ini dengan menambahkan validasi pada setiap inputan. Bagi pengembang website, validasi ini sering terlupakan, padahal dampaknya sangat besar bagi keamanan website. Selanjutnya, menambah keamanan pada database. Yang pertama, bisa dengan menambahkan hak akses pada setiap user untuk membatasi aktivitas di dalam database. Kemudian, bisa dengan melakukan pergantian password berkala pada setiap akun yang dapat mengakses database, serta menggunakan enskripsi data yang di dalamnya mengandung data-data sensitif. Selanjutnya ada database access control. Database access control adalah proses mengontrol akses pengguna ke data dalam sebuah database. Kontrol akses database melibatkan pengaturan kebijakan, prosedur, dan mekanisme teknis yang bertujuan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah. Beberapa prinsip penting dalam kontrol akses database. Yang pertama itu ada otorisasi. Otorisasi ini melibatkan penentuan hak akses individu atau kelompok pengguna ke objek database tertentu. Ini bisa termasuk pembatasan akses terhadap tabel, view, atau prosedur tertentu dalam database. Kemudian ada audit dan monitoring. Database access control juga mencakup pemantauan dan pencatatan semua aktivitas akses yang terjadi dalam database. Ini membantu dalam memeriksa aktivitas yang mencurigakan atau tidak sah, serta membantu dalam memantau kepatuhan terhadap kebijakan keamanan data. Selanjutnya ada enskripsi data. Enskripsi data ini melindungi data sensitif dengan mengenskripsi data dalam database, sehingga bahkan jika data tersebut dicuri atau diakses secara ilegal, tidak akan bisa dibaca tanpa dikunci deskripsi yang sesuai. Kemudian juga ada autentikasi. Nah, autentikasi ini merupakan proses yang verifikasi identitas penggunanya mencoba mengakses database. Ini biasanya melibatkan penggunaan username dan password. Namun juga dapat melibatkan metode autentikasi tambahan seperti autentikasi dua faktor.
Kemudian ada pembatasan akses jaringan. Pengaturan keamanan jaringan yang tepat untuk membatasi akses ke database hanya dari jaringan atau alamat IP yang sah. Hal ini membantu mencegah akses dari luar yang tidak sah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemakalah selanjutnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Fitriyanti dengan NIM 2521084. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemakalah sebelumnya, yaitu selanjutnya adalah cloud computing. Cloud computing ini adalah model untuk memungkinkan akses jaringan di mana-mana, nyaman, sesuai permintaan kekumpulan bersama sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi. Misalnya jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang mungkin dapat disediakan dan dirilis dengan cepat dengan upaya manajemen minimal atau interaksi penyedia layanan. Selanjutnya yaitu karakteristik cloud computing. Karakteristik cloud computing yang pertama yaitu layanan mandiri sesuai permintaan. Yang kedua, akses jaringan yang luas. Yang ketiga, elastisitas yang cepat. Yang keempat, layanan terstruktur. Dan yang terakhir, pengumpulan sumber daya. Materi berikutnya adalah risiko pada cloud computing. Yang pertama yaitu keamanan data. Risiko ini muncul dari kemungkinan pelanggaran keamanan yang dapat mengakibatkan kebocoran atau pencurian data yang sensitif. Risiko ini terjadi karena mungkin kurangnya kontrol langsung atau atas infrastruktur fisik, di mana data disimpan dapat membuat data rentan terhadap ancaman keamanan. Yang kedua yaitu kepatuhan hukum. Penggunaan cloud perlu memastikan bahwa penyediaan cloud mereka mematuhi peraturan dan kebijakan kepatuhan yang berlaku. Keberadaan data di wilayah hukum yang berbeda-beda juga dapat memunculkan masalah kepatuhan yang rumit. Yang ketiga yaitu downtime. Gangguan dalam layanan cloud dapat menyebabkan gangguan operasional yang serius bagi bisnis yang bergantung pada layanan tersebut. Meskipun penyedia cloud sering menawarkan jaminan waktu operasional yang tinggi, risiko downtime tetap ada. Yang keempat, itu masalah privasi. Penggunaan cloud computing bisa menimbulkan kekhawatiran privasi, terutama jika data sensitif disimpan di luar kendali langsung pengguna. Isu privasi seringkali menjadi perhatian penting bagi organisasi atau individu yang menggunakan layanan cloud. Materi berikutnya yaitu konsep proteksi pada cloud. Yang pertama adalah enkripsi data. Mengenkripsi data sebelumnya, menyimpannya di cloud dapat membantu melindungi data dari akses yang tidak sah. Enkripsi data juga memastikan bahwa data tetap aman, bahkan jika terjadi pelanggaran keamanan. Yang kedua yaitu pengelolaan akses. Menggunakan mekanisme otorisasi dan autentikasi yang kuat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Yang ketiga yaitu penilaian keamanan. Melakukan penilaian keamanan secara teratur untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan dalam sistem. Yang keempat yaitu pengelolaan kontrak dengan penyedia cloud. Yaitu memastikan bahwa perjanjian layanan dengan penyedia cloud mencakup ketentuan yang jelas tentang keamanan data, privasi, dan ketersediaan layanan. Oke, baik, cukup sekian materi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan kepada teman-teman dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.